Informasi berikutnya, kebijakan fiskal energis sangat dibutuhkan Indonesia guna berlevel menjadi negara penghasilan. Situasi ekonomi global. Apa itu ketidakpastian ekonomi global? Ketidakpastian ekonomi global merujuk pada situasi di mana kondisi ekonomi di seluruh dunia tidak stabil dan sulit diprediksi. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti volatilitas pasar keuangan, perang dagang, dan perubahan kebijakan ekonomi di negara-negara besar. Dampaknya bisa sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dampak ketidakpastian terhadap Indonesia. Salah satu dampak terbesar dari ketidakpastian ini adalah aliran modal yang tidak menentu. Misalnya ketika suku bunga di Amerika Serikat naik, investor cenderung menarik investasinya dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar rupiah dan mempengaruhi stabilitas ekonomi kita. Selain itu, kinerja ekspor Indonesia juga terpengaruh, terutama ketika permintaan global menurun. Pandemi COVID-19 adalah contoh nyata bagaimana guncangan eksternal dapat mempengaruhi ekonomi kita, menyebabkan penurunan permintaan, gangguan rantai pasokan, dan dampak besar pada sektor-sektor penting seperti pariwisata dan manufaktur. Namun, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk menghadapi ketidakpastian ini. Mari kita lihat solusinya. Yang pertama, diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi sangat penting dengan mengembangkan berbagai sektor seperti teknologi, pertanian, dan industri kreatif. Kita dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu. Yang kedua, memperkuat infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan daya saing Indonesia di pasar. Tiga, meningkatkan daya saing. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta mendukung inovasi akan membantu kita bersaing di tingkat global. Selanjutnya, membangun jaringan perdagangan. Memperkuat hubungan perdagangan dengan negara lain melalui perjanjian perdagangan bebas dapat membuka pasar baru dan mengurangi risiko ketergantungan. Ketidakpastian ekonomi global memang menjadi tantangan, tetapi dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan ekonominya. Tantangan selanjutnya yaitu perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. Pernahkah kalian terpikir bahwa perubahan iklim itu mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara? Kalau begitu, mari kita simak pada pembahasan berikut. Perubahan iklim yang semakin tak terkendali banyak menyebabkan bencana alam seperti banjir, tsunami, badai, kekeringan, gagal panen, dan bisa jadi negara-negara mengadakan impor pangan secara besar-besaran. Penyebab dari perubahan iklim ini adalah naiknya emisi gas rumah kaca yang bisa diperparah karena adanya eksploitasi, seperti eksploitasi batu bara, sawit, emas, dan sumber kehidupan manusia, yaitu hutan. Hutan sebagai kehidupan manusia, apabila pohon-pohon di hutan tersebut ditebangi, maka hampir 1 triliun lebih karbon dioksida akan dikembalikan ke atmosfer, sehingga atmosfer semakin panas dan terjadilah perubahan iklim yang tidak menentu. Dan tantangan terakhir yaitu perkembangan teknologi yang pesat. Saat ini kita melihat bahwa di zaman modernisasi, teknologi semakin berkembang pesat, terutama di bidang digital, yang menjadi sebuah peluang dan tantangan untuk perekonomian Indonesia. Fenomena ini sangat terlihat di kalangan masyarakat pedesaan dan perkotaan, di mana terdapat kesenjangan digital yang sangat signifikan, baik itu dalam mengolah keuangan dengan akses digital, mudahnya mengakses layanan pemerintah, dan banyak terlihat masyarakat perkotaan yang berjalan di trotoar ataupun ruang publik yang sibuk dengan smartphone masing-masing. Berbeda dengan masyarakat pedesaan, di mana teknologi itu masih sulit untuk dijumpai sehingga banyak masyarakat pedesaan yang tertinggal serta kurangnya pengetahuan terhadap teknologi. Kesenjangan digital ini menjadi masalah serius di Indonesia karena dengan kesenjangan itu banyak masyarakat yang tidak mempunyai keterampilan dan daya saing untuk mendapatkan pekerjaan melalui penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi pada era globalisasi saat ini tidak serta-merta menjadi suatu hal buruk dengan segala tantangan barunya yang timbul. Sebaliknya, ada lebih banyak prospek pertumbuhan ekonomi yang perlu diperhatikan dan kita kelola sebaik mungkin sebagai sumber daya berguna bagi pertumbuhan ekonomi yang baik loh. Terus, apa aja ya kira-kira prospeknya? Sektor pertanian, industri, dan jasa. Pada sektor pertanian,
Wujud pertumbuhan ekonomi dapat kita maksimalkan dengan pemanfaatan teknologi melalui peningkatan akses maupun fasilitas pendukung melalui penerapan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian seperti mekanisasi, irigasi cerdas, dan varietas tanaman yang lebih unggul. Selain itu, penting untuk kita memusatkan perhatian pada kesejahteraan para petani dan penduduk sekitar sebagai sumber daya manusia yang menggerakkan terjadinya perkembangan dan inovasi pada sektor pertanian dengan melakukan perbaikan pada akses jalan dan pasar, peningkatan fasilitas penyimpanan yang mendukung distribusi hasil pertanian. Sektor industri. Peran pemerintah untuk mengatur strategi pada sektor industri menjadi kunci penting dalam meningkatkan nilai tambah yang sekaligus juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas melalui beberapa upaya seperti memperbanyak industri manufaktur yang membutuhkan banyak sumber daya. Dalam prosesnya, dimaksudkan sebagai pembuka jalan bagi lapangan kerja baru bagi masyarakat usia produktif agar dapat memanfaatkan kemampuannya. Kedua, mengembangkan industri berbasis elektronik, otomotif, dan peralatan medis. Ketiga, melakukan pengawasan, penilaian, dan inovasi secara bertahap pada produk-produk domestik yang besar potensinya bersaing di pasar global. Lalu, hilirisasi industri yang dapat menjadi jalan untuk mengurangi volatilitas pendapatan ekspor. Sektor jasa. Beragam prospek pertumbuhan sangat mudah kita dapati pada sektor jasa. Dua di antaranya adalah pariwisata dan ekonomi digital. Tidak dapat kita tolak pernyataan bahwa alam indah di Indonesia menjadi daya tarik untuk menghimpun banyak turis datang menikmati keindahannya. Sangat banyak wilayah pariwisata yang masih dapat lebih dikembangkan dengan menggalakkan promosi akan keberadaannya di mancanegara. Yang sejalan dengan itu juga perlu diperhatikan perbaikan juga peningkatan infrastruktur seperti bandara, jalan, dan fasilitas akomodasi sehingga menarik minat turis untuk berbondong-bondong menyicipi seluruh wisata di berbagai wilayah Indonesia. Keadaan ini mampu memberi peluang pada peningkatan devisa negara loh. Lalu, untuk sektor ekonomi digital, dapat kita temui beragam jenis e-commerce, fintech, dan layanan dengan pemanfaatan teknologi saat ini yang digemari para pedagang yang telah lama maupun baru merintis usahanya. Jangkauan melalui teknologi yang lebih luas menawarkan banyak potensi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Demografi dan kekuatan konsumen. Kita pasti juga sudah sangat sering mendengar pembahasan menyangkut kondisi Indonesia yang saat ini sedang berada pada bonus demografi. Mayoritas masyarakat berada pada usia produktif, sehingga pemanfaatan tenaga dan sumber dayanya sangat sayang untuk tidak disalurkan pada keadaan sosial maupun ekonomi Indonesia. Maka dari itu, pemerintah harus memandang potensi serta keterampilan yang relevan bagi setiap sumber daya manusia yang ada, agar potensi bonus demografi berhasil dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu diperlukan pendidikan berkualitas di setiap kalangan, terutama untuk bidang-bidang tertentu, berbasis pengetahuan teknologi modern agar sejalan dengan keadaan dunia yang semakin maju dan tak terbatas. Penyadaran kebermanfaatan berwirausaha bagi kalangan muda yang mempunyai potensi untuk mengembangkan dunia perekonomian Indonesia dan mengembangkan UMKM di Indonesia menjadi lebih berdaya. Indonesia tengah memasuki era pembangunan infrastruktur yang masif. Untuk menciptakan konektivitas yang lebih baik, proyek-proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur telekomunikasi menjadi tulang punggung transformasi ini. Dengan infrastruktur yang memadai, biaya logistik dapat ditekan, distribusi barang dan jasa dipercepat, dan akses pasar diperluas, baik domestik maupun internasional. Hal ini meningkatkan daya saing produk Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional inklusif. Namun pembangunan ini hanya soal fisik. Investasi dalam infrastruktur digital seperti jaringan broadband dan pusat data juga menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Di tengah kemajuan e-commerce, fintech, dan layanan digital lainnya, Indonesia mempersiapkan diri menjadi pemain utama di era ekonomi digital. Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan, teknologi ramah lingkungan, desain dan yang menjaga keseimbangan ekologi, dan skema public-private partnership atau PPP menjadi solusi untuk mengatasi tantangan anggaran sekaligus keberlanjutan proyek dengan konektivitas fisik dan digital. Semakin kuat Indonesia tidak hanya membangun jaringan tetapi juga membuka jalan menuju masa depan yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya,
integrasi ekonomi nasional dan global. Kita akan membahas pentingnya integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi global. Integrasi bukan hanya tentang perdagangan, tetapi juga investasi, teknologi, dan budaya. Mari kita lihat dampaknya terhadap perekonomian kita. Integrasi ekonomi membawa banyak keuntungan, seperti peningkatan akses pasar, lebih banyak investasi asing, dan pertukaran teknologi. Semua ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, integrasi ekonomi juga tidak tanpa tantangan. Negara harus menghadapi persaingan yang lebih ketat, resiko ketergantungan pada pasar luar, dampak negatif terhadap industri lokal yang kurang berdaya saing. Oleh karena itu, strategi yang tepat sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Tahukah kalian bahwa pendidikan yang berkualitas dan keterampilan yang ada pada setiap diri manusia merupakan salah satu kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mengapa? Hal ini dikarenakan tenaga kerja yang terampil dan pendidikan yang berkualitas adalah aset dan prioritas yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, terlebih di era digitalisasi seperti saat ini. Kurikulum pendidikan yang relevan dan berkualitas merupakan salah satu cara yang dapat menghasilkan manusia-manusia yang siap bersaing di pasar kerja global. Di samping itu, keterampilan yang mumpuni, terutama dalam bidang teknologi, juga sangat penting untuk diperhatikan dan diperluas program pelatihannya supaya bakal atau para tenaga kerja dapat beriringan terhadap kemajuan teknologi di masa kini dan masa yang akan datang. Selain tenaga kerja terampil dan pendidikan berkualitas, pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus merupakan kebijakan lain untuk mendukung perekonomian Indonesia maju. Infrastruktur yang baik menjadi tulang punggung untuk mewujudkan keadaan ekonomi yang efisien dan stabil. Begitu juga dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus harus dikembangkan lebih baik. Proyek-proyek infrastruktur harus direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Hal ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dilakukannya peningkatan pengembangan kawasan ekonomi khusus, para investor baik domestik atau asing akan semakin tertarik untuk menanam modal di negara ini, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dengan mudah berkembang pesat. Kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, fasilitas pendukung, dan insentif fiskal yang menarik dapat menjadi magnet bagi investasi baru dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional. Gimana sih caranya untuk Indonesia bisa bersaing di pasar global? Dan apa aja nih yang harus kita lakuin untuk pastiin bahwa ekonomi kita bisa terus tumbuh dan berkembang di era teknologi yang sekarang ini? Berikut penjelasan singkatnya ya. Untuk bersaing di pasar global, Indonesia harus terus mendorong inovasi dan adopsi teknologi. Pemerintah berperan penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung riset dan pengembangan di sektor-sektor strategis. Kemudian kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri juga sangat penting untuk menciptakan solusi inovatif. Selanjutnya, digitalisasi di sektor tradisional seperti pertanian dan manufaktur itu harus dipercepat. Dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan menciptakan nilai tambah. Program pelatihan digital dan akses teknologi adalah kunci untuk transformasi ini. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan ini tetap relevan dengan perkembangan teknologi yang ada, sehingga inovasi dapat berkembang tanpa hambatan. Kebijakan ekonomi hijau dan keberlanjutan. Selanjutnya, kita akan membahas kebijakan ekonomi hijau dan bagaimana kebijakan ini berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Kebijakan ini bukan hanya tentang perlindungan lingkungan, tetapi juga tentang menciptakan peluang ekonomi baru. Kebijakan ekonomi hijau tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga untuk ekonomi. Dengan mengurangi polusi dan menjaga sumber daya alam, kita dapat menciptakan ekonomi yang lebih tahan lama dan berkelanjutan. Ini juga membuka peluang kerja di sektor-sektor hijau. Meskipun banyak manfaatnya, implementasi kebijakan ekonomi hijau juga menghadapi tantangan, seperti
kurangnya kesadaran masyarakat, biaya awal yang tinggi, dan resistensi dari industri yang sudah mapan. Namun, dengan edukasi dan dukungan pemerintah, kita bisa mengatasinya. Dan tata kelola. Penguatan institusi dan tata kelola memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan prospek ekonomi di Indonesia. Pertama, korupsi dan ketidakadilan sistem. Korupsi merusak kepercayaan investor terhadap lembaga negara. Penguatan institusi dapat dilakukan dengan meningkatkan independensi lembaga penegak hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi investor. Kedua, regulasi yang tidak konsisten. Banyak regulasi yang tumpang tindih dan menghambat investasi. Diperlukan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat dan transparan. Melalui penguatan institusi dan tata kelola yang baik, Indonesia dapat menghadapi tantangan dan meningkatkan prospek ekonominya untuk Indonesia yang lebih baik.